Matur medhahun dumateng segenap panitia ingkang pundi telah memberikan waktu kepada saya untuk mengeluarkan unek-unek utawi pertanyaan dumateng Bapak Yai ingkang kula hormati. Siap. Dipun tepangaken mawon nggih kula asmanipun Bapak Hadi Mistoyo saking Jamaah Al Ikhlas Kebon Sari Tembok Rejo. Alhamdulillah. Ingkang kula tangkletaken Pak Yai berhubung niki ngajine kitab hikam kula wau Bapak Yai sampun ngendika mbok pilih ngaji kita ngaji ati nggih ngaji ati keranten ati niku wonten badan manungsa nggih menika nek cara Jawa biyen ngarani manungsa iku diarani saka badan kasar lan badan halus nggih badan halus terdiri dari 3 macam nggih menika setunggal ruh kaping kalih napa nyawa lan ugi sukma keranten ketiganya ada peran dan akibat saking ketiganya nggih menika ruh nyawa lan ugi sukma. Karena niki hubungane kalih hati ingkang kula tanyakaken nggih menika sepindah hubunganipun utawi akibat saking ketiganya nggih menika roh nyawa lan ugi sukma menika akibatipun menapa hubunganipun menapa kanten masalah kita nggih menika masalah hati masalah keimanan nggih keimanan kita dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bilih kula lan panjenengan sedaya nglaksanaken salat 5 waktu nggih menika masalah hati keranten salat menika ritual kangge ngadhep dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah masalah hati niku ada nafsu. Kalau Bapak Yai sampun ngendikaken wonten sofiyah, amarah, lawamah lan ugi mutmainah nggih. Ingkang kula tanyakaken bagaimana kita mengendalikan nafsu supaya kita sedaya khususipun umat Islam ingkang sami hadir wonten mriki utawi handeta lan sedayanipun saged inggih menika ngekangaken nafsu utawi saged kula lan panjenengan sedaya dados tiyang mukmin utawi ingkang saged iman. Keranten napa? Bahwasanya bila kita ngadep salat kadang sing dipikir macam-macam. Dari macam-macam itulah berarti iman kita tasih dereng pas utawi kirang nggih. Menika Pak Yai ingkang kutanyakaken supados kula lan panjenengan sedaya dados bener-bener dadi tiyang mukmin. Kuncinipun menapa lan iki hubunganipun ingkang nggih menika badan alus kala wau nggih menika ruh sukma lan ugi nyawa. Makaten pertanyaan kula saking kula matur nuwun wektalipun dumateng Bapak Yai. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jasad halus dan jasad kasar. Yang kita bahas konsekuensi jasad halus. Di dalam jasad halus Allah wa nafahtu dan kutiupkan rohku terhadap jasad kasar. Sebelum Allah meniupkan ruh terhadap jasad, Allah sudah membaiat ruh itu. Kita bicara ruh dulu. Apa pembaiatan Allah terhadap ruh? Apa perjanjian ruh terhadap Allah? Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Betulkah aku Tuhanmu? Kata Allah. Betulkah kau hanya bercinta, menyembah, memuja, memuji padaku? Ruh kita pada saat itu jawab bala syahidna. Nggih. Udah perjanjian MOU sudah ditetapkan. Ketika saat ruhaniyah itu sudah dijasmani gabung jadi satu dengan rogo, singkat cerita ketika lahir Rasulullah dawuh kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan bahkan hasil Salome, tahu Salome Pak? Satu lubang rame-rame itu Salome. Itu pun bayi itu ruhaniyahnya fitrah. Fitrah dimaksud fitrah karena belum tercampur, belum bercinta, belum menyembah terhadap selain Allah, yaitu kesenangan dunia. Belum Pak, belum. Makanya filosofinya mengapa bayi ketika lahir nggak ada yang sualan,
nggak ada yang pakai baju ya, mudo randuwe opo mudo. Ada tadi Jember itu ketika lahir dia itu sudah pakai baju, ada Pak? Dia nggak ada yang muncul keluar dalam jasadnya kecuali menangis. Nggak ada yang begitu keluar, Pak kok kayak aku sepeda, nggak ada, menangis. Apa filosofinya? Apa filosofinya? Ternyata apakah nanti saya mampu merealisasikan janjiku pada Allah? Itu Pak. Makanya disunahkan di dalam umat Islam ketika bayang lahir, telinga kanan kita azani, telinga kiri kita iqomai, supaya kalimat pertama yang didengarkan adalah kalimat tauhid. Itu Pak. Setelah berjalannya waktu, kita masuk dewasa, akil balik, itulah saat-saat dimana Nabi Adam itu telah terbuai dengan rayunya iblis untuk mendekati pohon huldi. Kita mendekati kesenangan dunia. Allah tidak tinggal diam. Ketika asalnya itu ruhaniyah saja, jasad halus itu ada ruhaniyah saja, Allah letakkanlah yang dimaksud sebagai jiwa, terdiri dari berbagai nafsu. Ada nafsiyah, amarah, sufiyah, lawamah. Ada yang mengatakan sufiyah, tapi tak terjemah no, asal muasal lawamah, ringkese mawon, dan mutmainnah. Terpecah menjadi dua. Dibekalilah ruhaniyah itu sifat basariyah dan basiroh. Di situ dikatakan manakala ruhaniyah itu menjadi budaknya basariyah, maka konsekuensinya ruhaniyah buta terhadap Allah. Bila mana buta, maka dia selalu melalaikan Allah. Hikam pasal atau makalah 5. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan kebutaan hati kita menjadikan lalai pada Allah. Itu konsekuensinya. Terus apabila ruhaniyah itu yang menang adalah basirohnya, disebabkan karena terdidik ruhaniyah dengan ajaran dinul haq, maka ruhaniyah akan berupaya untuk keluar dari jeratan hawa nafsu. Ruhaniyah akan keluar dari penjaranya hawa nafsu. Allah katakan la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Rasulullah didatangkan dengan membawa ajaran ini, ajaran yang untuk melepaskan ruhaniyah dari budaknya hawa nafsu, biar ruhaniyah itu merdeka, biar tidak dijajah terus oleh hawa nafsu. Tetapi ajaran ini tidak ada paksaan Pak Bu, nggak ada. Walaupun arusdu minal ghayy, ajaran untuk membebaskan ruhaniyah jenengan dari kunjoronya hawa nafsu, tapi ini tidak ada paksaan. La ikraha fiddin. Jadi Rasulullah diingatkan Allah, Muhammad kau jangan gelisah manakala ada umatmu yang menolak ajaran ini, jangan gelisah. Pernah terjadi Pak, beliau masuk di dalam satu kaum namanya kaum Taif ya, dimana kaum itu mayoritas tidak hanya menolak kehadiran ajaran Rasulullah ini, bahkan mereka mengatakan dzalikal dhalalah, ajaran Muhammad ini sesat. Itu Pak. Tidak hanya mengatakan itu, ada tindakan horizontal fisik. Beliau diantemi kotoran onta, beliau diantem batu sampai pelipisnya beliau berdarah. Malaikat Israel tidak tega melihat Muhammad dibikin seperti itu. Akhirnya beliau mengatakan, Muhammad terimalah jasaku. Apa? Seluruh kaum Taif saya blekani gunung Uhud. Apa jawab beliau? Jangan. Manakala hari ini dia belum bisa menerima, itu sebab belum mengerti
biarkan. Manakala dia seumur hidupnya dia tidak menerima, siapa tahu keturunannya menjadi pengikutku. Itu Rasulullah. Makanya ketika saat saya membawa ajaran dinul haq ini di daerah manapun, saya tidak pernah menyalahkan bagi mereka yang menolak, karena mereka belum mengerti dalam hati saya. Tapi ya tidak saya mengatakan kau turun ngerti, enggak pak, enggak boleh menyinggung wong dia ngalim dan lain sebagainya. Enggak, dalam hatiku tetap saya maklumi, sebab gak mungkin lah pak kita bisa menyalahkan orang yang ketika berjalan dia tertabrak apa ini namanya cagak sebab dia buta. Kita salahkan dari mana? Si A berjalan di depan ada cagak terus ketabrak, menyalahkan si A? Enggak, kita maklumi karena dia buta. Mestinya kita tolong, si A di depanmu ada cagak, sini tak tuntun, mestinya gitu. Tapi kebanyakan wa aktsaruhum la yu'minun, tidak percaya. Sawaun alaihim innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundurhum la yu'. Enggak percaya kebanyakan. Kalau sudah enggak percaya ya biarin. Kalau sakit ditanggung sendiri. Makanya panasnya hati ditanggung sendiri Bapak Ibu. Iya, kalau panasnya panasnya hati ditanggung sendiri. Kalau panasnya matahari ditanggung orang apa sebabnya panasnya hati tanggung sendiri? Ya kau sendirilah. Mengapa tidak kembali pada Allah, melihat Allahnya, melihat makhluknya? Mestinya ngaji itu enggak hujan. Kok hujan rawam gerata-gerata? Panas tadi. Ibu sudah menerima uang dari bapak, enggak bisa keluar. Yuk lihat Allahnya aja. Jangan melihat makhluknya berupa ibu, ini dah. Mungkin ibu ya punya pertimbangan, Pak Ece gak kakean pol. Sebab wong lanang nek wis nyekel duwe ukeh, larinya kemana? Ayo. Akhirnya muncul lagu Mangkupura. Wong lanang mriko pan, wong lanang kene mboten. Wis Bapak Ibu hadirin, jadi konsekuensi tatkalane ruhaniyah kita gitu, itu terserang nafsu nafsiyah dan amarah, konsekuensinya kita akan buta pada Allah dan lalai pada Allah. Tetapi manakala ruhaniyah itu ada konsekuensinya ketika saat jiwa atau nafsu lawamah dan mutmainnah yang berkuasa, maka hati itu selalu condong pada Allah, tidak bakal lalai, sehingga sholatnya itu selalu makrifat pada Allah. Cuman saja proses untuk daimun di situ ya kudu ngelewati, kadang khosiun kadang enggak. Itu karena kita memang di proses Allah di fana dan di kamil. Hukumnya fana kita 4 rakaat sing sak rakaat, khusyuk sing 3 rakaat jablas. Terus kita ikuti alir proses dari Allah ini. Yang terpenting kita pegang teguh dzikir kuwi sak mampu panjenengan. Nanti kalau sudah diletakkan di fanaul fana atau di kamil beda lagi. Umpama 4 rakaat, 1 rakaat yang tebal, yang 3 rakaat khusyuk. Tapi mohon maaf, kadang-kadang lalai dengan rakaat. Umpama dijadikan imam, mestinya habis takbir iku rukuk, nanti langsung sujud. Ya udah, imamnya makmumnya bingung. Akhir subhanallah, wis gak pengaruh. Makanya aja tadi imam, tadi makmum main. Rapopo, wis. Beda kalau sudah dibakok, sudah Pak. Sedikit pun, 1 detik pun tidak akan pernah lalai pada Allah. Siapa itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sudah di makom maksum. Pertanyaannya, apakah kita bisa untuk mencapai makom maksum seperti apa yang telah dialami oleh Rasulullah? Jenengan gak usah memakai kaidah yang mengatakan kalau tidak Rasul gak bisa. Jangan. Kalau sampai mengatakan iman kaidah tengriku berarti menuduh Allah tidak kuasa atas segala umatnya lagi tidak? Jangan Pak, jangan. Mohon maaf. Tolong diperhatikan apa pesan Rasulullah. Rasulullah sendiri berpesan, innama ana basarum mithlukum. Innama ana basarum Rasulullah sendiri lo langsung jawab ning Quran.
Wahai umatku, aku itu sama dengan kau, sama manusianya. Rasulullah, jangan kau sembah aku, kau puja-puji aku, tapi sembahlah siapa yang aku sembah. Itu Rasulullah. Sehingga Rasulullah memberikan satu hadis, anta'budallaha ka'annaka taroh. Sembahlah Allah seakan-akan kau bisa melihat Allah. Kalau tidak bisa melihat Allah, seakan-akan kau selalu dilihat Allah. Itu Rasulullah. Kuncinya di mana? Kembali ke zikir sirul asrar Pak itu Pak. Kalau ke zikir jahri, zikir sirri khofi, nggak bisa Pak. Saya ini mohon maaf ya, mulai tahun 76 Abah itu sudah mendidik toriko saya. Ya, mulai tahun 76 gitu. Anak-anaknya sudah kecil sudah dididik sama. Cuman Abah saya nggak plei, ngerti nggak plei? Tidak mau menjelaskan tentang sirul asrar. Wis pokoknya kamu berzikir ini, itu aja. Makanya saya katakan nggak plei. Iya Pak. Tapi satu sisi benar, ketika kita sudah mendapatkan dan mendapatkan apa yang kita cari sirul asrar, kita laporan. Jawabnya apa? Aku biyen yo ngono. Ora dituduhno mbahmu. Ngoten Pak Bu. Dengan maksud dan tujuan ben ngerti, ben gelem riyadhah. Masya Allah. Ndas iki Pak budak ya. Cara mencari sakniki wis penak Pak. Kita kembalikan dulu, mengapa itu dirahasiakan? Ya karena Allah. Mengapa sekarang dibuka juga? Karena wis gak pusing-pusing, gak ada yang kita salahkan Pak. Gak ada yang kita salahkan. Jadi kembali kepada pertanyaan, konsekuensinya kita ruhaniyah itu ingat atau tidak tergantung mana yang kuat di dalam ruhaniyah jiwa atau nafsu kita. Apakah yang menang sifat basariyah atau basirah. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait bagaimana sistemnya supaya kita itu selalu koneksi pada Allah, baik ketika di luar sholat, lebih-lebih ketika di dalam sholat. Hanya satu Pak, kalau boleh saya katakan, realisasikan, sertakan ketika jasmani melakukan apapun bentuk aktivitas, duke realisasikan, sertakan sirul asrar di dalam hati jenengan. Kalau sholat jenengan tidak khusyuk, mohon maaf, sampai nang Mojokerto nggawa kotoran teplokno raiku. Nggih. Wis kotoran sembarang lah. Kula nggak akan gugat ndak. Tak meneng tak rasani kotoran iku kaya apa. Makanya saya pernah mengatakan, jenengan ketika suluk atau kholwat khusus, apabila Allah mempertemukan jenengan, ruhaniyah jenengan ya, di makom mukasyafah, di alam lahut terhadap baginda Rasulullah, tanya, ya Rasulullah, apakah jenengan dulu juga menyampaikan dinul haq atau tidak? Yang disampaikan bel, gitu ya. Kalau Rasulullah menjawabnya itu tidak, saya sekali lagi tidak akan pernah buka kitab lagi, tidak akan pernah ngaji ini. Tak tutup turu wae penak, tak tutup gak usah ngaji penak. Kalau jawabannya seperti itu lah. Sementara ini aku punya jawaban dari berbagai jamaah yang sudah sampai di situ di mukasyafah. Jawaban terhadap diri saya sudah saya terima WA-nya. Saya nggak usah ngomong siapa dirinya loh, niku boleh kok nggak penak membuka inisial. Ternyata 4 orang itu menjawab sama. Apa jawabannya? Rasulullah juga menyampaikan untuk mengajarkan tentang tauhid la ilaha illa anta wa ana iki. Di situ Pak. BPE sing jenengan kok beda ya, kok beda enggak, iku kelakuane bel misalnya ya, seperti itu. Langsung kalau tutup ngajine. Umpama sing Jember, akhirnya kula mboten nang Jember wis mboten ngaji nang Jember. Mbok menawi tetep kula pesen iku untuk mengokohkan sampeyan. Tapi tidak semuanya ruhaniyah itu diajak Allah ketika solok nuju wusul itu mesti harus ke mukasyafah, enggak. Bisa jadi langsung Allah menarik ke musyahadah. Tapi bisa jadi biasanya Pak, sistem wasilun itu gitu, ditarik dulu Allah, kita dijak jalan-jalan ke alam mukasyafah. Di situ kita bertemu alam malakut, para malaikat.
alam jabarut ketemu begebluk, ya ta? Alam lahut ketemu para kekasih Allah, baru nanti akan ditarik ke musyahadah, bisa jadi. Tapi di situ tergantung kita sudah membawa sirul asrar atau tidak. Kalau kita sudah membawa sirul asrar, maka kasafnya jadi kasaf maknawi. Kalau dimasukkan makom mukasafah. Kalau tidak membawa sirul asrar, pasti akan masuk di dalam kasaf suwari. Kasaf suwari kasaf apa? Kasaf yang ruhaniyah tidak akan mungkin bisa masuk ke makom musyahadah. Akhirnya jenengan tadi wong karomah, Pak. Ya. Pendelengan meripat ati sampai saged melihat di dalam bumi, perut bumi ada kekayaan apa, bisa melihat di atas langit, ya mohon maaf, mata hati sampai itu mau, tapi tidak bisa ke musyahadah, nggak bisa. Sarahnya makalah pada malam hari ini seperti itu, Pak. Sepanjang apapun mata hatimu bisa melihat ya, tapi tidak ke musyahadah. Bisa melihat sab langit 7, bisa melihat apa kehendak di dalam hatinya orang, bisa melihat apa nanti akan terjadi, bisa melihat apa di dasar laut atau bumi kekayaan, bisa lihat. Tapi itu masih kegolong mata hati yang buta. Di situ, Pak. Apa caranya atau kuncinya? Kita bisa koneksi datang Allah pada waktu sholat, kembali lagi pegang teguh talinya Allah, realisasikan, praktek dzikir sirul asrar di tengah-tengah sholat, pasti nyaman, nikmat, hati sampai anteng. Anteng. Pertama proses mungkin jenengan bisa sampai 10 bahkan 20 menit, Pak. Artinya gak gopoh untuk ninggalkan sholat. Tapi nanti kalau sudah kelamaan sudah terbiasa, kadang-kadang tidak lama-lama, kadang setengah menit mari, kadang sak detik mari. Lah niko salat hari apa tarawih kok. Tapi hatinya selalu makrifat Allah. Sakit. Kadang-kadang ya itu tadi, mestinya 2 rakaat jadi 1 rakaat. Witir sak rakaat jadi setugel. Yes, lihat aja nanti. Jenengan diletakkan Allah di khos apa di khawasul khawas, nantinya begitu. Nggih, Pak, nggih. Yang kedua caranya jenengan hati sampai selalu bisa koneksi terhadap Allah, sambung terhadap Allah, rabithah terhadap Allah, pegang teguh dzikir sirul asrar. Nggih, ada lagi? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula saking nami Imam Supardi ya Haji Muhammad Islam saking Rejosari Dembojo. Pertama tentang istilah saja makalah, nek cara bahasa Indonesia makalah. Dalam bahasa Arab jumlah. Jumlah itu ya kalimat. Itu hanya sekedar untuk pembukaan. Yang saya tanyakan makalah yaitu mutu qabla an tamutu. Yang kedua al-fana'u bin nafsih. Yang ketiga hilangkan sifat keakuan atau ananiyah. Yang keempat mati sakjroning urip. Diteruskan urip sakjroning mati. Itu dari keempat makalah itu kalau tangankan insya Allah niku sama artinya, cuma beda resep. Ini pertanyaan saya, samakah pengertian makalah tersebut? Dan yang terpenting yang berfungsi adalah jero atau roh. Yang kedua yaitu jika makalah la haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim, kemudian la ilaha illallah utai jahar, dan yang ketiga la ilaha illahu atau sir. Itu mungkin termasuk masih dalam makom syariat dan thariqah, belum sampai menyentuh pada ranah ruh atau dalam. Kemudian berikutnya la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana, itu adalah makom hakikat dan makrifat. Melalui
cara-cara zikir yaitu jahar, sir, dan zikir sirul asror. Yang kedua belum ya. Pertanyaan yang pertama, samakah istilah-istilah atau makalah-makalah itu pengertiannya sama atau lain? Tadi ada yang cara Jawa, mati sakjroning urip lan urip sakjroning mati. Sampun nggih. Yang kedua ini saja. Ini tadi pertama. Pertama kula jawab riyen, kula cek mboten lali. Mati sadurunge matilah kau sebelum kau itu maksudnya adalah keakuan kita harus dimati. Artinya iman di dalam hati kita, jangan akuku yang melakukan, munculkan akunya Allah. Itu berarti mati sebelum mati. Fana uli nafsi, memfanakan diri sendiri sama. Terus mati di dalam, mati sak jerone urip, mati sak jerone urip. Jenengan iki mati sak jerone urip. Itu maksudnya kematian aku jenengan iku di dalam kehidupan Allah. Sebetulnya sama. Terus yang keempat tadi apa? Urip sak jerone mati. Urip sak sami mawon. Intinya mek ngeten nduk, 4 kalimah itu adalah proses tahali ketajali. Proses nafi isbat. Nafi la ilaha isbat illallah. Intinya mentauhidkan Allah. Yang kedua tadi apa? Pertanyaan kedua. La ilaha la haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah jahar, dan yang kalimat ketiga la ilaha sir. Nah, itu masih dalam proses makom zahir atau syariat dan thariqah. Nah, yang keempat kelima la ilaha illa anta dan la ilaha ana itu adalah sudah melalui sirul asrar, melalui su'a dan ain dan hakul basirah. Oleh karena itu kalau orangnya sudah la ilaha illa anta dan ana itu berarti sudah melalui nafi, padahal syaratnya harus nafi, dan akhirnya bisakah orang itu disebut sudah ma'rifat billah? Maten pun kita jelaskan, zikir jahari muncul dari la ilaha illallah tauhidnya. Zikir siri munculnya dari tauhid la ilaha illallah. Kedua ini dilakukan oleh jasmani, ya. Jasmani jahri diucap di lisan, siri diucap di hati, Allah, ya. Kemudian inilah yang kumaksud pembahasan pendidikan di syariat dan thariqah. Lah, anta munculnya dari tauhid la ilaha illa sirul asr munculnya di tauhid la ilaha illa anta, fana'u dzikri munculnya dari tauhid la ilaha illa ana. Keduanya ini adalah proses ruhaniyah kita untuk melepaskan nafi, melakukan nafi dan menetapkan isbat, mengisbatkan Allah. Apa mungkin kita bisa mengisbatkan Allah sebelumnya itu tidak melakukan nafi? Tidak mungkin. Apa mungkin kita diperbolehkan oleh takmir masjid, melebu masjid, sandal kita belum dilepas? Boleh mboten? Mboten boleh. Harus dilepaskan dulu sandalnya. Lah gitu toh? Karena sandal itu najis. Berarti perkara selain Allah itu hukumnya ing munggu Allah hukumnya najis. Ada lagi untuk penanya yang ketiga, untuk putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kulo badhe tanglet Gus. Nggih. Setiap hari kulo niku perang bahasane niku jihad an-nafs ya. Sesuai dengan itu bahasa riyah dengan basiroh. Jadi yang saya rasakan itu siang atau malam itu tarik menarik ya, antara akal dan pikiran dan hati itu otot-ototan. Enak ini, enggak ya sesuai dawuh Gusti wau nggih. Enggak enak ini. Tapi yang saya rasakan itu dominan masih menang akal, hatinya kalah. Mungkin hanya sejenak bisa ingat ya ke basiroh itu. Kadang-kadang tapi akal lain ini Gus. Lah maksud saya itu metode atau terapi apa yang sekiranya tadi bahasa dihilangkan atau dibunuh kan nggak bisa ya, dididik lah ya, biar rukun. Kalau sudah rukun
biar suami istri kan enak katanya. Nggih. Dalam hal uang tadi ya sepodo enak ya. Namung niku Gus nganggo letang-letang. Oh nggih, Bapak menika nambah salat zaim terus pundi carane nggih. Nggih. Sampun matur nuwun Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana antara syariat dengan hakikat itu adalah sinergi, sejalan. Bagaimana sifat basariyah dan basiroh itu sejalan. Padahal satu sisi keterangan syariat itu gap dengan hakikat, karena syariat melihat makhluknya, hakikat melihat Allahnya. Bagaimana ini jadi sinergi, sarujuk, gampang. If'alu asyari'ata bil haqiqati ila ma'rifatillah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Bedahnya dari arah situ. Jadikanlah hukum syariat yang berlaku di dalam diri kita menjadi hakikat. Dengan begitu otomatis akan bisa sampai ke makrifat. Bagaimana caranya? Gini Pak, ketika berlakunya hukum syariah, sifat basariyah gitu, dalam diri kita, ruhaniyah jenengan jangan sekali-kali mengakui kita yang melakukan. La yarawna li anfusihim syai'an. Jangan sekali-kali merasa meyakini bahwasanya kita yang melakukan. Kita makhluk. Terus bagaimana? Otomatis jenengan akan ketarik sifat basiro itu, hidup ini yang melakukan. Siapa hidup? Adalah Allah. Baik di dalam maupun di luar diri kita. Apa mungkin kita bisa takbir apabila di situ tidak ada hidup? Nggak mungkin Pak. Makanya tinggal kita melihat kacamata mana. Kalau kacamata syariat, sifat basariyah, kita makhluk yang melakukan. Tapi di alusnya itu loh, siapa? Ya jelas Allah lah, jelas hidup. Akhirnya kita harus tidak boleh mengakukan kita yang melakukan. Otomatis di dalam hati sampai muncul akunya Allah. Itu caranya Pak ya, mudah sekali. Akhirnya iblis itu koncoku, nafsu koncoku. Nek wis dadi konco, gak mungkin teko Pak nyesatne awak dewi. Muncine konco yang menyesatkan karena mungsuh. Innahu lakum aduwwum mubin. Innahu sak temeni iblis utawa nafsu lakum kedua sira kabeh iku aduun mungsuh mubinun kang nyata. Iku syariatnya harus kita mungsuhi. Padahal dia mengeteng kita itu atas dasar perintah Allah Pak. Kalau Allah tidak merintahkan nafsiyah amarah atau tergabung dalam sifat basariyah, nggak mungkin. Dia itu juga makhluk, nggak mungkin bisa datang sendiri. Ternyata jawabannya gini, innama amwalukum wa auladukum fit. Iku diuji, roh iku diuji sebab mari janji mangopen gelem tetap setia nang aku sesuai dengan perkataannya apa ndak, tak tekakan, saya datangkan. Itu sifat basariyah. Ternyata apa Pak? Kita kalah, kita mengkhianati janji kita pada Allah. Sehingga setelah itu kata Allah, wada'u ila rabbik. Muhammad katakan, suruh umatmu ruhaniyah kembali padaku. Kembalilah kau pada Tuhanmu. Nah ini sebelum kau itu kembali. Apa sholat daim itu? Daimun langgeng Pak, yaitu zikirnya ruh ketika saat jasad ini melakukan apapun. Itu sholat daim. Ada yang mengatakan sholat daim itu jenengan tengah malam menghadap kemanapun terserah, udah hanya ruhaniyah. Jangan itu aja. Itu adalah kholwat secara khusus. Lebih banyak kita itu waktu-waktu dihabiskan jasmani ini berinteraksi dengan urusan dunia. Buat daim juga itu. Ketika jenengan makan, ruhaniyah harus sholat daim. Kan dikatakan 24 jam. Otomatis ukurannya semampu kita masing-masing. Begitu. Oke, ada lagi? Monggo. Khusus kangge ibu-ibu mrimin. Monggo Bu.
Barangkali yang dari Situbondo atau dari Bondowoso atau dari Jember Kota, monggo. Berarti orang estri dikasih kesempatan 3. Nggih. Kalau tidak ada dilempar nang nggone. Nggih, mangke. Ngoten nggih. Tanya, Wonten mboten, Bu? Ingkang saking Situbondo, Bondowoso? enggak ada? Nggak ada. Berarti- Jember Kota? Pun, nggih pun. Jadi niki kula lempar nggih. Nggih. Niki khusus menawi ingkang saking Bondowoso, Situbondo badhe tanglet monggo. Soalnya seakan tebih-tebih. Bondowoso mriki tebih, Nggih. Situbondo tebih, Jember Kota juga tebih barangkali. Monggo. Mboten, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mohon warahmatullahi maaf, wabarakatuh. Kiai, mau tanya. Nggih. Ya ini nama Bu Sari. Bu Sari. Ya, dari Tanggul. Ini Kiai, tadi kata Kiai, dikir jangan diakui, ya, sholat jangan diakui, gitu. Nah, kalau nggak diakui, kan bukan manusia, kan Allah yang berzikir, menurut tajalli. Nah, kalau gitu yang masuk surga itu siapa, Kiai? Apakah makhluk? Apakah Allah? Nah, terus juga yang masuk neraka itu siapa? Itu. Kalau menurut wujud, ya wujud hanya Allah yang wujud, makhluk Adam tidak ada. Kalau menurut umum ini kan gini, mudah-mudahan kuburannya Bu Sari jadi taman surga kan gitu. Ya mudah-mudahan kuburannya Bu Sari tidak dijadikan jurang neraka kan gitu. Apakah neraka ada di dalam kuburan? Iya, umumnya kan gitu, Kiai. Iya. Iya. Ya itu juga sebaliknya, apakah surga itu ada di dalam kuburan? Ya. Kalau saya lihat fakta, saya tukang gali kuburan, Kiai. Iya. Itu. Tapi tidak ada, nggak panas kain kafannya, tetap itu, Kiai. Iya. Ya terima kasih, Kiai. Mohon maaf semuanya. Manusia ruhaniyahnya itu Allah menempatkan 2 golongan. Ada golongan ruhaniyah itu disebut ahlul hijab, yang kedua ahlus syuhud. Siapa ahlul hijab itu? Ahli hijab adalah rohaniyah kita masih terhijabi oleh sesuatu sehingga rohaniyah itu belum bisa sampai pada Allah. Istilah lain, air hujan yang turun dari atas ke lautan itu nggak bisa turun, belum bisa turun, mesti disebut awan. Kalau turun sebelum sampai ke lautan tetap disebut air hujan, ma'ul mator, disebut nama itu. Masalahnya belum sampai ke laut. Itu ahli hijab. Golongan kita yang rohaniyah kita belum dimasukkan Allah golongan kekasihnya yang disebut ma'rifatullah, belum. Kalau kita bicara apa sebab mereka seperti itu, panjang keterangannya nggih, sing sampun kula terang nih. 1, 2. Ada ruhaniyah kita itu digolongkan Allah sebagai golongan ahli syuhud. Apa ahli syuhud itu? Asyuhud. Syuhud itu adalah persaksian yang sudah benar. Ruhaniyah itu tahu, bisa bersaksi, melihat siapa yang disaksikan. Bahasa proses inilah yang kusebut sebagai ruhaniyah yang sudah makrifat pada Allah. Tapi bukan perkaranya ruh itu bisa melihat Allah, enggak. Sebab tidak ada cerita ruh itu, ruh disebut ruh kan masih kesebut ruh kan makhluk, Pak, ya. Masih kesebut ruh itu berarti sih makhluk. Enggak ada ceritanya bisa melihat Allah. Yang bisa melihat Allah itu adalah Allah sendiri. Niki kula giring. Mangga sama kan jenengan jawab yang masuk surga lah Allah sendiri. Nah gitu dah. Oke. Nanti arahnya itu ke situ nanti.
Bapak Ibu, yang disebut ma'rifatullah itu adalah ruhaniyah yang sudah bisa kembali kepada Allah. Tapi jangan diartikan rohaniyah makhluk ini bisa melihat Allah, enggak. Air hujan kalau sudah sampai ke lautan, air hujan muncul badan. Nama air hujan muncul napa badan? Boten. Tapi yo jangan dikatakan gini, ruhaniyah sampean sudah lebur nama itu, tinggal innani anallah, sampean keluarkan di orang syariat. Aku iki Allah. Remek ini adik ngono kok. Padahal benar. Miturut keadaan rohani jenengan kan sudah tidak ada. Iku majedop iku. Orang ini kalau Pak. Tapi benar. Kebenaran di dalam dikeluarkan. Berhubung di luar itu belum masuk ke iman itu, monteng Pak. Laksana layangan, kegeden kebesaran angin, monteng, akhirnya jeblok. Makanya sebagai fitnah lagi tidak di situ. Gini Bang, ahli syuhud itu ahli di mana ruhaniyah dalam dirinya sudah tidak ada. Nama ruh itu sudah tidak ada di dalam dirinya. Dirinya hamba sudah tidak ada. Dirinya ya. Tapi orang lain memandang dirinya si A ini masih ada. Boleh orang lain melihatnya. Tapi mengapa dia kok nggak tahu dirinya si A itu sudah tiada? Apa mungkin kita yang buta mata dohir bisa melihat orang itu tidak buta? Sakit melihat? Nggak bisa. Kita kepingin bisa melihat orang itu tidak buta, syarat satu, kita tidak boleh buta. Makanya yang tahu wali itu nah di situ maksudnya. Sebetulnya endingnya itu ahli syuhud itu adalah yang berlaku di dalam hatinya cuman Allah. Itu dalam keahatan. Dan ini sudah tidak mengenal neraka. Nama neraka itu kan makhluk tuh Pak. Surga itu makhluk betul. Makhluk. Jadi dia sudah tidak berlaku nama surga dan nama neraka. Masa sih Allah mlebu neraka? Masa sih Allah mlebu surga? Allah kan sudah mengikrarkan diri. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku ini lebih dekat daripada urat nadi. Artinya Allah di mana-mana dan tidak kemana-mana. Cuman bagaimana kita mengklikkan itu dalam rohaniyah kita. Otomatis lewat proses pengajaran kita dari ajaran Rasulullah. Panjang nek diterangkan bisa terang balik-balik. Bapak Ibu, kalimat surga, kalimat neraka itu makhluk buat siapa? Kembali lagi kepada ahli hijab. Qad khasiral ladzina kadzabu biliqa'illah. Sungguh sengsara, berarti neraka ini. Berarti neraka. Sungguh sengsara bagi mereka yang mendustakan atas pertemuan terhadap Allah. Gak percaya Pak kalau di dunia ini ada akhirat, gak percaya. Secara otomatis dia tidak akan bisa masuk di dalam akhirat ketika di dunia, nggak bisa. Inilah mereka yang tidak bisa kembali pada Allah, sehingga berlakunya nama neraka hanya mereka yang belum bisa kembali pada Allah. Terus bagaimana bagi mereka yang sudah bisa kembali? Nggak berlaku lagi nama neraka, nggak berlaku lagi pengharapan surga. Tetapi ingatlah, jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Yang dimaksud surga itu adalah kedamaian. Berarti yang mendapatkan kedamaian mereka lah yang bisa kembali. Makanya disebut satu ayat, wahai jiwa yang damai, kembalilah kau pada Tuhanmu dengan ridho dan diridani. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Mengapa dia dikatakan damai? Karena dia mau kembali. Mengapa dia bisa kembali? Karena tahu jalannya. Mengapa dia tahu jalannya? Karena matanya tidak buta. Bisa kembali. Rodiatan, dengan hati yang ikhlas ridho.
Ikhlas ridho bagaimana? Tidak mengakui dirinya sudah fana. Allahnya, apa mungkin Allah itu tidak bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh akal? Nggak mungkin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi menempatkan keahatan itu di ahli syuhud karena bisa kembali, menempatkan di luar ahadiyah, di luar ahad apalagi di luar ahadiyah itu adalah ahli hijab karena tidak memperhatikan apa seruan Allah lewat Rasulullah di dalam ajarannya. Akhirnya inilah yang diartikan oleh teman-teman saya di ilmu sejati muncul yang namanya reinkarnasi. Beliau mengartikan reinkarnasi itu jatuh pada ruh yang akan regenerasi mana. Kadang jatuh ke khayawan. Mohon maaf, saya luruskan, itu adalah sanepan para romo. Ya, saya tegaskan, itu sanepan para romo. Bukan perkarane ruh yang tidak bisa kembali itu netis nang anak nang putu, bukan netis nang gone khayawan, bukan. Wa min waraihim barzakhun, ruh yang tidak bisa kembali itu dikurung Allah di alam barzah, di alam barzah, alam di mana pembatas antara alam dunia dan alam akhirat. Ternyata barzah itu dinding, Pak, yang amat tebal yang menutupi. Itulah hijab dalam hati kita. Hijab disebut barzah. Sebetulnya di dunia ini barzah kita adalah dunia ini, nutupi terhadap Allah, nutupi ruh, sehingga ruh itu tidak bisa makrifat pada Allah, tidak bisa kembali. Nah sekarang di dunia barzah ini gempur, udah hilangkan. Kalau sudah hilang, maka masuklah kita, dimasukkan Allah di golongan ahli suhud, ahli yang selalu bersaksi melihat makrifat terhadap Allahnya. Begitu Pak. Nggih. Ada lagi? Niki, nah, Ibu monggo Bu. Assalamualaikum Gus. Perkenalkan, saya dari Situbondo. Saya ingin bertanya, bagaimana ciri-ciri kekasih Allah, terutama yang terlihat di gerak dohirnya. Terutama di gerak dohirnya. Oh gitu. Terus pertanyaan yang kedua, nama kekasih Allah itu apakah benar hakikatnya adalah Allah sendiri? Nama kekasih Allah itu pada hakikatnya adalah Allah sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ciri kekasih Allah secara fisik? Gitu nggih? Yes. Sebetulnya mudah, Pak. Bagi jenengan yang sudah mengerti tentang dinul haq. Apa cirinya itu? Secara fisik loh, tidak melihat secara rohaniahnya. Ngerti enggak? Kalam apapun yang keluar dari beliau, kalamnya, fatwa-fatwanya itu menyujukkan rohaniah jenengan. Itu yang pertama. Yang kedua, isi kalam itu tidak menyeret rohaniah sampai ke urusan duniawiyah, tidak. Mesti mengarahkan rohaniah pada Allah. Ada nanti kita bahas di makalah keberapa tentang Syekh Ibnu Athaillah disarankan kita untuk mencari teman yang mukhalid, cari teman yang CS, teman yang bagaimana. Gini Pak, carilah kau teman dekatmu itu orang yang alim ilmu hakikatnya, ilmu batinnya, walaupun dia itu goblok ilmu dohirnya. Bahasa goblok bahasa Insani apa Pak? Belum bahasa Madura ya. Bodoh ilmu dohirnya. Yang dimaksud ilmu dohir adalah ilmu syariah. Ilmu batin yang dimaksud adalah ilmu hakikat menuju ma'rifat. Cari teman yang seperti itu. Mengapa kita ditekankan untuk mencari teman seperti itu? Teman dekat Mbak ya. Teman dekat bisa juga istri, bisa suami, bisa teman kerja, teman dekat, kongsi ya. Bisa jadi seperti itu. Mengapa? Karena jenengan mesti ruhaniah jenengan itu ditekankan untuk condong menyang Allah. Itu yang nomor 2. Dan janganlah kau mencari teman bodoh ilmu batinnya,
walaupun dia itu alim ilmu zahirnya. Apalagi kau ini mencari teman bodoh jobo jero. Tetapi tidak salah kau mencari teman ngalim ilmu syariati juga ilmu hakikatnya. Mengapa kita tidak boleh untuk mencari teman dekat hanya alim ilmu zahirnya? Karena kita nanti akan diseret ruhaniyah kita tentang masalah kepentingan nafsu duniawiyah. Itu pasti, Pak. Mengapa saya bisa jawab seperti ini? Karena sudah ku alami hal-hal yang seperti itu. Tapi lantas bukan berarti kita jauhi mereka yang tidak alim ilmu dalamnya, enggak. Kita dekati, cuman kita tidak, jangan sampai kena bisikannya mereka, justru barangkali bisa kita arahkan ke jalan yang baik ruhaniyahnya itu. Itu yang pertama, Bu, ya. Jadi yang kedua, kalamnya itu mesti dia itu yang dibahas adalah kalam menyeret hati jenengan ke rohaniyah, ke Allah. Yang ketiga ini yang paling mendasar, bukan mesti kupluan gini ki ora, bukan kemana kesini mesti sarungan, dak. Bukan berarti pengikutnya ribuan juga, tidak harus gitu loh maksudnya, tidak mesti seperti itu, tidak. Apakah kesana kemari selalu bawa tasbih 1 meter? Ya juga tidak seperti itu juga, enggak, Bu. Allah mampu meletakkan kekasihnya, dia sebagai petani, pedagang, pemulung, pejabat, mohon maaf, sakit loh nggih, mohon maaf. Mungkin jenengan ingat sejarah ada wanita nakal, hidupnya selalu mencari lelaki hidung gegara, dia hanya kasih minum anjing, ghafarallahu laha min dzunubiha wa kafir anha sayyiatiha, Allah mengampuni dosanya yang sudah dilakukan bertahun-tahun. Lah, sebab apa? Kan ada cerita seperti itu. Tapi lantas bukan maksud kita tiru, ayo berlaku itu, yang penting habis itu ngombeni. Ya enggak. Di situ ada apa? Gegara kasih minum anjing dimaafkan Allah. Ternyata inilah rahasia apa yang dimaksud Syekh Ibnu Athaillah, amaliyah kecil manakala didasari makrifat pada Allah, jangan kau anggap kecil, jangan kau anggap ringan, bahkan ini lebih besar, lebih berat daripada amaliyah yang sebesar apapun tapi tidak didasari makrifat pada Allah. Lagi yang bagus siapa? Imam Ghazali. Sak kampung, sak donya mesti mengatakan Imam Ghazali orang gini. Lah gitu toh. Di situ gegara masuk ke rahmatnya Allah, bukan karena sholatnya, bukan karena lainnya. Ternyata gegara membiarkan lalat ketika minum di asbak mangsi. Ternyata mari. Iku percontohan kecil ya. Terus yang kedua tadi, pertanyaan yang kedua apa tadi, Bu? Nama ya. Apakah ahli syuhud itu namanya itu Allah? Kembali kepada surat Toha. Oke? Dibuka surat Toha. Innani ana Allahu. Mana pulpen ini? Oh, ini. Mendelek. Ini kan jawabannya Allah. Innani ana la ilaha illa ana. Ahli syuhud yang sudah makrifat mesti ngomong no jeneng. Sesungguhnya saya dibaleni maneh aku. Namanya aku. Iku Allah. Lah mana aran ruh ahli syuhud hilang. Jadi benar namanya Allah. La ilaha, dan tidak ada Tuhan yang wajib disembah illa ana, kecuali aku. Jadi yang muncul aku di dalam ahli syuhud itu maksudnya adalah akunya Allah. Paham nggih? Gegara inilah muncul di dalam al-halat, ana al-had. La fi jubati illallah, di tengah-tengah masyarakat pada saat itu akhirnya dipancung. Karena apa? Masyarakat
atau imam-imam yang di depan itu melihat makhluknya, ruhaniyahnya tidak bisa melihat tembus Allahnya, nggak bisa. Makanya kita banyak umat yang sering berzikir jahri dan siri, tapi ruhaniyah tidak bisa tembus ke hidup, banyak sekali. Itu sebab apa? Karena kita belum memegang sirul asrar. Makanya Allah menggenahkan ini, menjelaskan dengan nyata ini, udah langsung kita terima, kita praktekkan. Kalau tidak cocok ya mohon maaf, ya wis, bahasanya wis paham. Nah ngomong Jokerto pisuwono aku lak penak to ya. Cuman sekarang praktekkan dulu, betul enggak? Kalau tidak nyaman ruhaniyah sampean, padahal dasarnya sudah ada ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, antenge ruhaniyah jenengan iku kalau selalu berzikir. Itu aja. Nggih. Sampun, karena waktunya sudah menunjukkan 11:30, maka acara tanya jawab dan pengajian bisa kita akhiri. Dan sebelum acara doa ini saya ingin meralat, tadi saya umumkan bahwa pengajian bulan depan ini di Grenden. Ternyata ini tadi ada saudara kita yang dari Lojejer, ini juga sama minta, sama-sama sudah siap semua. Makanya seminggu setelah pelaksanaan ini nanti kita musyawarah bareng, kita tentukan di kemudian nanti pada saat musyawarah gitu. Ngaten nggih? Mohon dimaklumi. Nggih, monggo sampun. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum kita tutup doa, mungkin bisa kami sampaikan untuk sasi Ramadan kami break Pak nggih. Khusus sasi Ramadan saya break, mungkin Syawal bisa kita laksanakan lagi. Karena kami juga menghormat tamu-tamu Allah di pondok, ya, siapapun yang nderekake tenggene pondok Ramadan setiap hari silakan, wis gak usah jenengan istilah cara wong repot nggawa bontotan, gak usah, pun sampean hadir mengke buka lan sahurnya Allah sudah menghormat semuanya. Jadi mohon maaf untuk Ramadan kami tidak bisa untuk rutinan di seluruh daerah begitu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang telah kita terima, wejangan-wejangan yang dari Allah, semoga menjadikan satu ilmu yang bermanfaat dan barokah baik terhadap diri kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya fattahu ya alim, iftah lana bifutuhil arifin wa ila auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana ila yaumiddin. Nawwir qulubahum, nawwir qulubana ya Allah, wa hum binuri hidayatika wa ma'rifatika fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum.